Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, saudaraku semuanya, bertemu kembali dalam kajian kitab hari ini, mingguan ini. Sebelum kita mulai mengaji, terlebih dahulu kita berwasilah sama pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Lihadini hukulinatin sholilal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyati wa ahli kiram wal hadirati Syekh al-Imam Muhammad al-Subhan Muhammad Abdurrahman al-Hamdani Isyafa'adin Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini bab mengenai hari Minggu. Diterangkan di kitab di sini, diriwayatkan para ulama. Hari Minggu kata Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah di Allah yang Maha Esa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khalaqa bihal jibala yaumal ahad. Dan Allah menciptakan gunung di hari Ahad. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jadi ditanyakan sama beliau, maka beliau menjawab tentang hari Ahad. Kata Rasulullah, hari Ahad adalah hari menanam dan membangun. Terus para sahabat bertanya, sebab apa ya Rasulullah? Atau apa sebab demikian ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena hari Ahad, pada hari Ahad itulah Allah mulai menciptakan dunia dan memakmurkannya. Itu di hari Ahad. Sebagian ulama mengatakan bahwa pencipta yang maha kuasa telah menciptakan 7 macam benda. Di antaranya makhluk-makhluk, dan setiap satu di antaranya dipecah lagi menjadi 7 bagian. Jadi di hari Ahad ini hari yang pertama, hari Ahad. Itu Allah menciptakan 7 macam benda di antara makhluk-makhluk. Dari makhluk-makhluk ini dipecah menjadi 7 bagian atau 7 macam. Adapun 7 macam benda itu adalah tempatnya jalannya bintang-bintang. Jadi Allah menciptakan, setiap ulama menciptakan jalannya bintang-bintang. Yang kedua, Allah menciptakan bintang-bintang yang bergerak. Terus yang ketiga, Allah menciptakan neraka yang bertingkat. Yang keempat, Allah menciptakan bumi yang berlapis. Jadi lapis-lapis bumi, ada 7 lapis bumi. Terus yang kelima, ya Allah menciptakan lautan yang luas. Yang keenam, yaitu Allah menciptakan
anggota tubuh manusia. Yang ketujuh, Allah mencatatkan hari-hari dalam satu minggu. Dinamakan hari Ahad itu demikian karena termasuk salah satu dari firman Allah Ta'ala, sebagian firman Allah, qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Adapun ahad itu dalam Al-Quran mempunyai 7 makna. Nah, satu, itu ahad yang urusan sama Allah. Pertama, al-ahad Allah. Jadi qul huwallahu ahad. Yang kedua, surat yang lainnya, ayah sabu an la yaqdiru alaihi ahad. Jadi adapun di hari Ahad ini, hari Ahad itu mempunyai 7 makna. Nah, pertama yaitu al-ahad Allah. Allah berfirman di surat Ikhlas, yaitu surat pertama, qul huwallahu ahad. Nah, yang kedua di surat Al-Balad, atau surat Al-Balad ayat 5, yaitu wa qala ta'ala ayasabu an la yaqdiru alai ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Saya mulai ayat lagi, masih surat Al-Balad, saudaraku. Ayasabu an la yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Yang kedua yaitu ahad, al-ahad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menerangkan dalam Al-Quran, faqala ta'ala idh tus'iduna wa la talwuna ala ahadin. Artinya, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh pada seorang pun. Itu surat Al-Imran. Masih ada ayat lagi, wala tuti'u minkum ahadan abada. Itu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Itu surat Al-Hasyr 11. Yang ketiga itu al-ahad diriwayatkan dari Ahad Bilal radhiyallahu anhu. Allah menerangkan dalam Al-Quran, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepada yang harus dibalasnya. Jadi Bilal ini waktu mau masuk Islam, ya biasanya ahad dikebukin di ini. Jadi Bilal ini seorang budak hitam, kulitnya hitam, pokoknya yakin karena Islam ini umat ajaran Rasulullah itu nggak memandang kaya, miskin, hitam, putih, nggak memandang warna kulit, nggak memandang siapapun. Nah, itu selalu diucap Bilal ini selalu ahad. Mau dikebukin, mau desa itu selalu ahad. Itu yang keempat, al-ahad dari Imliho adalah, Imliho ini dari salah satu seorang penghuni gua, itu dari Ashabul Kahfi. Faqala ta'ala wab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Kata Allah, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Terus ahad yang kelima yaitu namanya ahad al-ahad Dikyanus, masih sama seorang raja pada zaman Ashabul Kahfi. Itu Allah berfirman, wa la yusy'iranna bikum ahada. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Itu surah Al-Kahfi 19. Yang keenam itu al-ahad yang dari Zaid bin Harisah. Faqala ta'ala maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Itu surat Al-Ahzab 40.
Yang ketujuh itu al-ahad, seseorang dari makhluknya. Itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu dari dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Masih surat Al-Kahfi 110. Itu yang ketujuh. Dinamakan hari Ahad karena orang-orang Nasrani mengatakan bahwa hari ini hariku, kata orang-orang Nasrani. Lalu Allah menghapuskan. Jadi diri manusia ini atau 7 anggota tubuh manusia itu, Allah menciptakan tubuh manusia. Itu manusia ini ada tingkatannya, saudaraku. 7 anggota tubuh manusia itu yang pertama adalah kedua belah tangan. Nah, yang kedua dua kaki. Kedua lutut dan satu muka. Nah, semuanya adalah semua ini anggota badan tubuh manusia itu semua anggota sujud, anggota tempat sujud, wasjud waqtarib. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa 7 anggota tubuh manusia itu adalah yang pertama itu otak. Itu pertama anggota tubuh menurut sebagian ulama itu pertama otak kita atau manusia. Nah, yang kedua urat. Nah, yang ketiga urat saraf. Jadi otak sama urat saraf itu berbeda. Nah, yang keempat tulang berulang atau tulang belulang. Yang kelima adalah daging. Yang keenam itu darah. Yang ketujuh itu kulit kita paling terakhir, buat lapisan paling atas sendiri ini. Kata Allah, faqala ta'ala la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ini artinya sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Kata Al-Quran surat Al-Insyiqaq 19. Itu menurut ulama atau berkata seorang ahli isyarat. Nah, ahli isyarat itu mengatakan Allah telah menciptakan manusia atas 7 anggota badan. Itu berlapis-lapis manusia ini. Dan Allah menciptakan padanya apa-apa yang ia ciptakan di langit dan di bumi. Nah, jadi manusia ini atau jadi diri manusia itu yang lahir dan yang batin itu adalah satu alam. Ada langit serta bumi itu juga satu alam, saudaraku. Tapi Allah mengatakan bahwa langit dan bumi ini termasuk alam kecil. Kebalikannya, tapi kalau manusia ini namanya diciptakan diri manusia itu adalah alam besar. Nah, kalau manusia ngelihat bumi dan langit ya besar. Nah, tapi Allah mengatakan sendiri bahwa manusia ini adalah alam besar. Nah, diriwayatkan bahwa Allah telah menciptakan kebaikan itu menjadi 7 bagian. Nah, sangat luar biasa, yaitu pertama kehalusan, halus. Yang kedua Allah misalkan keelokan. Nah, terus Allah misalkan sinar, cahaya terang. Sama lagi kegelapan. Terus kelembutan dan kehalusan. Nah, ketika Allah menciptakan alam semesta, maka ya bagikan kebaikan di atas pada ciptaannya itu masing-masing. Nah, jadi masing-masing itu mendapat
satu bagian. Ada yang contohnya kehalusan, nah, itu diberikan kepada surga. Keelokan, keindahan itu juga diberikan kepada bidadari. Nah, terus lagi ad-diriyah, nah, diberikan kepada matahari. An-nur, nah, itu diberikan kepada bulan. Jadi cahaya sama sinar itu juga beda pengertian, beda makna. Faqala ta'ala, kata Allah, wallazi ja'ala asy-syamsa wad-diya'a wal qamara nuran. Nah, dan dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan itu bercahaya. Surat Al-Qur'an tuh, surat Yunus 5. Kenapa? Terus kegelapan diberikan kepadanya kepada malam. Ini malam ini Allah berikan kegelapan. Terus kelembutan. Nah, kelembutan diberikannya kepada air. Nah, dan kehalusan diberikan kepadanya kepada udara. Itu. Jadi malam itu diberikan kegelapan, kelembutan sendiri diberikan kepadanya kepada air. Air nggak ada yang kasar, lembut semua. Dan kehalusan tadi kepada udara, saking halusnya udara. Makanya kadang-kadang kita ya, apapun saudara kita goreng-goreng bawang, goreng itu aja bisa kecium saking halusnya udara masuk ke badan manusia. Tuh. Allah telah menghiasi langit dan bumi sebagai alam kecil. Nah, dan setiap bagian tersebut, sedangkan Adam dan Hawa sebagian alam besar manusia. Nah, juga dihiasi Allah dengan bagian-bagian itu. Allah memberikan kehalusan kepada ruhnya. Nah, keelokan diberikan kepada kedua pipi nih, atau satu wajah pipinya. Sinar pada mukanya. Nah, cahaya pada matanya. Kegelapan juga pada di rambutnya. Ya, hitam kan malah elok jadinya. Nah, kelembutan itu pada hatinya, hati manusia. Dan kehalusan pada sanubarinya. Nah, manusia adalah ciptaan Allah yang paling kokoh, yang paling kuat, nah, yang terkumpul pada dirinya. Nah, semua yang dipisah-pisah dari lainnya, jika langit mempunyai ketinggian, langit saking tingginya langit, maka manusia pun mempunyai tubuh yang tegak. Manusia punya tubuh yang tegak. Jika di angkasa ada matahari dan bulan, maka pada diri manusia pun ada dua biji mata nih. Nah, jika di angkasa ini bintang-bintang, maka pada diri manusia itu ada namanya gigi. Gigi ini seperti bintang, atau yang ini maksudnya gigi yang paling bersih putih. Nah, jika di langit itu mempunyai mudroh atau tetesan air, maka pada mata manusia ada juga namanya abroh, itu sama juga air mata. Nah, jika di langit ada suara petir, kalau mengucapkan petir di langit isinya petir, nah, maka pada diri manusia pun ada namanya suara bersin. Nah, jika di bumi ada kestabilan, maka pada diri manusia juga ada ketenangan dan kehebatan. Nah, jika di bumi ada sungai-sungai, maka pada diri manusia juga ada namanya urat-urat. Nah, sedangkan rambut sebagai ganti dari rumput. Menurut ulama ahli filsafat. Nah, tentunya jika di langit ada arsy, nah, maka
kemampuan seorang mukmin itu lebih besar daripadanya. Subhanallah. Dan jika di langit ada surga, maka seorang mukmin pun mempunyai hati yang lebih baik daripadanya. Nah, karena surga itu tempatnya tempat syahwat, sedangkan hati itu tempat ma'rifah atau ma'rifat. Nah, penjaga surga adalah Ridwan, malaikat Ridwan. Nah, sedangkan penjaga hati kita masing-masing ini seorang mukmin adalah Ar-Rahman, kasih sayang. Jadi pernah diriwayatkan bahwa salah seorang nabi bermunajat pada Allah, pada Tuhannya. Dia berkata, Ilahi. Setiap raja itu mempunyai perbendaharaan. Maka apakah pembendaharaanmu? Allah berfirman, aku mempunyai perbendaharaan yang lebih besar dari arus, kata Allah. Lebih luas dari kursi, lebih baik dari surga, dan lebih indah dari kerajaan yang amat besar. Apa itu? Itu adalah hati seorang mukmin. Namanya seorang mukmin tentu yang umumnya ma'rifat, yang ma'rifat sama Allah Subhanahu wa taala. Langitnya iman, matahari rindu, bulannya cinta namanya itu. Nah, bintangnya buah pikiran, tanahnya kemauan, dindingnya keyakinan. Awannya akal, hujannya rahmat. Nah, pohonnya adalah taat. Dari buah hikmat, dan ia mempunyai 4 tiang. Namanya ada tiang berupa tawakal Allah. Ada tiang berupa sabar, as-sabru minal iman. Ada tiang berupa yakin, dan ada tiang berupa kemuliaan. Ada juga mempunyai 4 pintu ilmu, yaitu pintu santun namanya, pintu ridho, dan pintu sabar. Nah, di atas semuanya ini ada pikiran, itulah hati, kembali ke hati. Jadi Allah telah menciptakan di alam 7 langit, dan Allah menciptakan juga pada diri manusia 7 anggota tadi yang disebut tadi. Dan Allah telah menciptakan di alam semesta ini binatang-binatang pada diri manusia pun. Nah, pada diri manusia pun ada kutu anjing, dan telur kutu. Ia telah menciptakan di alam semesta matahari. Ia pun telah menciptakan yang serupa itu pada hati manusia juga, yaitu ma'rifat. Di alam ada bulan, dan serupa dengan itu adalah akal. Di alam semesta ada bintang-bintang, ilmu pun serupa dengan itu. Nah, di dalam semesta ada burung-burung, pada diri manusia ada buah pikiran. Nah, di alam semesta ada gunung-gunung, pada diri manusia pun ada tulang belulang. Itu serupanya. Di alam semesta ada 4 macam air tawar. Itu ada yang air namanya air pahit, ada yang air itu rasanya asin, ada juga air rasanya busuk. Maka pada hari manusia pun ada 4 macam air pula, saudaraku. Yaitu ada juga yang air tawar. Air tawar itu artinya di mulut. Yang pahit itu di telinga. Ada juga yang asin. Yang asin adalah di mata, dan busuk di hidung. Nah, kata Allah, Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, pada diri kamu, adalah kamu memikirkannya. Kayaknya nih sedikit untuk mengetahui tentang kita, anggota tubuh manusia dan mananya. Jadi balik lagi tadi,
alam semesta itu alam yang besar, alam semesta itu alam yang terdiri manusia. Nah, itu menurut riwayat, menurut kitab ini. Nah, jadi mudah-mudahan sedikit kita kajian hari ini, nah, mudah-mudahan bisa manfaat bagi kita semuanya. Nah, nanti bisa disambung besok lagi, bisa ketemu. Nah, mudah-mudahan kita sudah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, manfaat ilmunya, dimudahkan segala urusannya. Tentunya mudah-mudahan dengan barokah kita mengaji di hari ini, mudah Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa-dosa orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua pulang dari sini kajian dari majelis, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, selamatkan keluarganya semuanya. Barakatullahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.